Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Matius Enda. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Injil Lukas, terutama pada pokok teologi hidup sebagai murid Yesus. Sebelum kita membahas hal itu, ada 3 hal pokok penting yang perlu kita bahas. Yang pertama, siapa sih pengarang Injil Lukas? Menurut tradisi, penulis Injil Lukas adalah Lukas yang merupakan teman atau rekan sekerja Rasul Paulus. Lukas adalah seorang penulis dari bangsa kafir yang menulis kitab ini dan juga kitab Kisah Para Rasul. Kitabnya ditujukan kepada seorang Yunani yang bernama Theophilus, yang berarti sahabat Allah. Walaupun Lukas tidak termasuk salah satu dari ke-12 rasul, namun ia adalah rekan Paulus yang sangat dekat ketika mereka mengadakan perjalanan pengabaran Injil. Lukas juga dikenal sebagai tabib yang kekasih. Bisa dilihat dari Kolose bab 4 ayat 14. Kemudian Kisah Para Rasul bab 16 ayat 10. Kemudian Timotius bab 4 ayat 11 dan Filemon bab 1 ayat 24. Kemudian waktu dan tempat penulisannya. Penulisan Injil Lukas diperkirakan tahun 60-63 Masehi, sebelum Paulus diadili di Roma. Penulis tentunya menyusun Injil ini sesudah Paulus berada di dalam penjara di Roma, sekitar tahun 63 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Bisa dikatakan juga penulis menyusun Injilnya di atas tahun 70 Masehi, sebab dalam Injilnya disinggung tentang kehancuran kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dalam hal ini belum dapat dipastikan secara kuat untuk waktu penulisannya. Kemudian, beberapa ahli menganggap bahwa Roma sebagai tempat penulisan Injil dengan alasan bahwa dalam Kisah Para Rasul digambarkan tentang perkembangan agama Kristen dari Yerusalem ke Roma. Kemudian, konteks jemaat yang dihadapi. Jemaat yang digambarkan tengah menghadapi krisis iman yang lemah ketika Lukas menulis. Angkatan para rasul sudah mundur dari panggung ikatan, baik ikatan iman maupun tradisi, yang menghubungkannya dengan Yesus dari Nazaret. Dalam keadaan itu, Lukas merasa terpanggil untuk menunjukkan bahwa pengajaran yang diberikan mempunyai dasar yang kokoh dan kuat. Pengajaran itu dilandasi penyelidikan yang teliti dan tradisi yang mantap. Lukas mengajak agar mereka tetap berpegang teguh pada Injil Yesus Kristus dan wafat dan bangkit dengan mulia. Dengan kata lain, Lukas menunjukkan ajaran yang benar, ortodoksi, yang dijamin oleh ingatan yang pasti akan peristiwa hidup Yesus dan sejarah gereja awal. Kemudian, masalah lain yang dihadapi jemaat yaitu pengharapan mereka akan kedatangan Tuhan, sementara yang lain sudah mulai lesu imannya dan terus mempertanyakan kapan hari kedatangan Tuhan itu tiba. Bisa dilihat dari Lukas bab 17 ayat 8. Itulah beberapa masalah yang dihadapi oleh jemaat, dan di sini Lukas mengajak untuk tetap berkeyakinan bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat. Oleh karena itu, jemaat dihimbau untuk tidak membiarkan diri dihanyutkan oleh janji-janji penyelamatan yang lain, atau bisa dilihat dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Adapun keistimewaan dari Injil Lukas yaitu hanya Lukas yang melanjutkan Injilnya dengan buku kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Bisa dilihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 2. Dalam buku kedua itu dikisahkan lahir dan berkembangnya gereja yang melanjutkan pewartaan mengenai sabda dan karya Yesus. Kemudian yang kedua, hanya Lukas yang membuka Injilnya dengan sebuah pendahuluan. Bisa dilihat dari Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4. Pendahuluan seperti ini ditambah petunjuk-petunjuk lain seperti bahasa, gaya, dan cara penulisan Injil Lukas. Injil ini memiliki materi yang paling berbeda dengan kitab Injil lainnya, baik dalam hal isi, gaya bahasa, dan penekanan, maupun sasaran pembaca. Menjadi kitab terlengkap
mengenai peristiwa di dalam kehidupan Yesus dari kelahiran sampai kenaikannya ke surga. Sekaligus juga sebagai kitab terpanjang dalam Perjanjian Baru. Isi dalam Lukas lebih menekankan Yesus sebagai juru selamat dunia yang menawarkan penebusan kepada semua orang tanpa memandang ras, gender maupun tingkat sosial. Pokok teologi Injil Lukas, hidup sebagai murid Yesus. Dengan berbagai cara, Lukas menunjukkan bahwa hidup sebagai orang Kristiani berarti mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti mengikuti jalan Tuhan. Bisa dilihat dari Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Kemudian bab 19 ayat 9 dilihatkan ayat 23. Kemudian Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Konsekuensinya ialah bahwa umat Allah harus siap untuk meniti jalan sampai akhir, siap menerima pencobaan dalam harapan memperoleh kemuliaan. Perjalanan untuk mengikuti Yesus tidak mudah. Ada begitu banyak pencobaan yang harus dilewati. Bisa dilihat dari Lukas bab 8 ayat 13. Setan atau iblis adalah pencoba utama yang telah masuk ke dalam sejarah hidup manusia. Setan yang sama juga pernah mencoba Yesus ketika di padang gurun dengan memberikan segala keindahan duniawi. Tetapi Yesus mengetahui maksud dari iblis tersebut, dan ia mengenyahkan iblis dan menyuruhnya pergi. Ada pada Lukas bab 4 ayat 1-13. Kemudian menjadi murid Yesus harus senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kamu beroleh berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Sikap seperti ini harus terus dibangun oleh orang Kristiani untuk menyempatkan diri berdoa kepada Tuhan. Sikap lain yang dituntut dari seorang pengikut Yesus adalah hidup miskin, sebab merekalah yang punya kerajaan Allah. Ada pada Lukas bab 6 ayat 20. Dalam artian, semangat kemiskinan meninggalkan semua hal yang mungkin menghalangi kita dalam menempuh jalan Kristus. Tidak terpaku pada hal duniawi saja, sebab lebih baik miskin di hadapan manusia daripada miskin di hadapan Allah. Ungkapan seperti ini menjadi sebuah bentuk kesungguhan kita mengikuti teladan hidup Yesus. Orang yang mengikuti Yesus dituntut untuk meninggalkan segala-galanya, seperti Petrus dan kawan-kawannya yang tertulis dalam Lukas bab 5 ayat 1-11. Tuntutan ini tidak boleh dipandang secara negatif saja. Lukas memandang ini sebagai hal yang positif, yaitu pembebasan diri. Bisa dilihat dari Lukas 12 ayat 32-34. Hanya penyangkalan yang membantu untuk membebaskan diri dan siap mengikuti Yesus. Penyangkalan ini benar, sebab membawa kita pada keselamatan Kristus. Dengan demikian, kemiskinan dan penyangkalan adalah tanda penyerahan diri yang menyeluruh kepada Allah. Akhirnya, hidup sebagai murid Yesus menjadi sebuah kegembiraan karena kita diselamatkan. Oleh karena itu, kita harus berani menjadi saksinya, sebab orang Kristiani dipanggil untuk menyatakan kebaikan Allah. Ada pada Lukas bab 6 ayat 20-49, dilanjutkan bab 15. Dalam kehidupan nyata hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Ada pada Lukas 6 ayat 36. Bapa yang murah hati, inilah awal sejarah penyelamatan umat manusia. Baik, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hidup sebagai murid Yesus berdasarkan Injil Lukas. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda menyukai video ini, silahkan di subscribe, like, dan share. Terima kasih.